Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Mohon disimak dengan baik ya. Mengenai sistem pernapasan manusia dan hewan, alangkah baiknya kita perlu mengetahui apa itu pernapasan. Nah, pernapasan atau biasa disebut juga respirasi dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Nah, pernapasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia mempunyai fungsi, yaitu ada 5. 1. Menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. 2. Pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. 3. Pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. 4. Menciptakan suara. 5. Menaum bau. Organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia, yaitu ada 6. 1. Rongga hidung. 2. Karing atau tenggorokan. 3. Laring atau pangkal tenggorokan. 4. Trakea atau batang tenggorokan. 5. Bionkus atau cabang batang tenggorokan. 6. Vulva atau paru-paru. Nah, kali ini kita perlu mengetahui apa saja bagian-bagian dari saluran pernapasan manusia. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung memiliki selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Yang kedua, paring adalah organ sistem pernapasan yang terletak di bagian rongga hidung dan mulut. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan yang memiliki katup yang disebut epiglotis yang berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan agar sesuai dengan salurannya masing-masing. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan adalah organ sistem pernapasan yang berupa pipa dengan panjang sekitar 10 cm. Yang kelima, bronkus atau cabang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Alveolus adalah struktur yang berbentuk bola-bola kecil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Paru-paru terletak di rongga dada, tepat di atas sekat diafragma. Organ ini memiliki dua bagian, yakni paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, selanjutnya, manusia memiliki dua mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Lalu, bagaimana perbedaan keduanya? Yang pertama, pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Yang kedua, pernapasan perut. Sedangkan proses pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Sistem pernapasan hewan. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Hal tersebut tergantung jenis dan habitat dari makhluk hidup yang bersangkutan. Misalnya saja, alat pernapasan yang digunakan oleh hewan yang ada di darat akan berbeda dengan hewan yang hidupnya di air. Sistem pernapasan pada hewan yang pertama, hewan dengan alat pernapasan insang. Alat pernapasan ikan adalah insang yang berada di sisi kepala dengan
bentuk yang menyerupai sisir. Bagian-bagian insang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, rigi. Bagian insang ini mempunyai fungsi sebagai penyaring terhadap kotoran yang terdapat di air supaya tidak masuk ke lembaran insang. Yang kedua, lembaran-lembaran insang. Bagian insang ini mempunyai fungsi yang menyerap yang berada di dalam air. Yang ketiga, lekung insang. Bagian ini mempunyai fungsi melekatnya lembaran-lembaran insang. Sistem pernapasan pada hewan yang selanjutnya yaitu hewan dengan alat pernapasan paru-paru. Hewan dengan alat pernapasan paru-paru terbagi lagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, mamalia. Hewan mamalia terbagi atas 2 bagian. Ada yang hidupnya di darat dan ada pula hidupnya di air. Contoh hewan mamalia yang hidup di darat yaitu kuda, gajah, kambing, harimau, kelelawar, dan juga kera. Cara pernapasan hewan ini yaitu di dalam paru-paru terjadi penyerapan oksigen, sedangkan untuk gas karbon dioksida dan uap air akan dihembuskan keluar lewat hidung. Sedangkan untuk hewan mamalia yang hidupnya di air yaitu ikan paus, bernapas dengan cara lubang hidung ikan paus yaitu berada di atas kepalanya sehingga dapat bernapas sementara mulutnya berada di dalam air. Yang kedua yaitu burung. Hewan ini mempunyai alat pernapasan yang terdiri dari hidung, batang tenggorokan, dan paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara yang mana pundi-pundi udara tersebut akan membantu pernapasan burung pada waktu burung terbang. Pada waktu burung terbang, fungsi dari pundi-pundi udara yaitu memasukkan dan mengeluarkan udara dari ke dalam tubuh burung. Pada saat sayap burung dikepakkan ke atas, udara akan masuk ke pundi-pundi udara, lalu ke paru-paru. Saat burung mengepakkan sayapnya ke bawah, udara dari paru-paru akan dikeluarkan lewat pundi-pundi udara. Yang ketiga yaitu reptil. Contoh hewan reptil yaitu cicak, kadal, tokek, buaya, komodo, ular, bunglon, dan kura-kura serta penyu. Adapun alat pernapasan reptil terdiri dari hidung, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, dan paru-paru. Cara pernapasan reptil yaitu udara dihirup lewat hidung, udara lalu disalurkan oleh batang tenggorokan, dan diteruskan cabang batang tenggorokan menuju ke paru-paru. Yang keempat yaitu amfibi. Katak dikelompokkan dalam hewan amfibi oleh karena katak hidupnya di 2 alam, yaitu di darat dan juga di air. Dimulainya tahap perkembangan katak yaitu dari telur lalu menetas dan berubah menjadi berudu. Kemudian berudu hidup di air dengan insang sebagai alat pernapasannya. Sesudah berubah menjadi katak dewasa, maka pernapasannya dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Selanjutnya yaitu hewan dengan alat pernapasan trakea. Serangga merupakan hewan yang bernapas dengan trakea seperti halnya pada belalang, jangkrik, kupu-kupu, lebah, kumbang, nyamuk, rayap, dan lalat. Trakea adalah lubang-lubang halus yang terdapat pada antaruas badan serangga. Dengan adanya gerakan otot yang teratur dan aktif, maka udara akan bergerak masuk ke dalam tubuh serangga lewat trakea. Yang terakhir yaitu hewan dengan alat pernapasan kulit. Contoh hewan yang bernapas dengan kulit yaitu pada hewan cacing. Supaya pernapasan melalui kulit bisa terus berlangsung, maka kulitnya harus selalu dalam kondisi yang basah. Oleh sebab itu, cacing senang pada tempat yang lembab atau basah sebagai tempat hidupnya.